Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, selamat pagi untuk sahabat doaku semuanya. Kiranya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tetap sukacita pastinya. Sudah beberapa minggu kita harus tetap tinggal di rumah, tetapi biarlah kita tetap bersyukur kalau kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk renungan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pagi yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk kami, sehingga kami bisa ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kami yakin dan percaya kami adalah satu di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah urapan Tuhan turun atas kehidupan kami semua, untuk kami boleh sama-sama mengerti tentang firman Tuhan dan apa yang harus kami kerjakan untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pagi hari ini berbicara tentang pertolongan di tengah-tengah badai, yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai berikut. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kadang hidup kita susah dan sulit bukan karena kondisi kita yang susah, melainkan karena hati kita yang saat ini mungkin susah. Sebab ada kalanya keadaan ataupun situasi baik dan tenang, tapi hidup kita tetap saja susah. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-52 dikatakan tadi, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi sikap hati kita lah yang menentukan bagaimana keadaan hidup kita saat ini. Hal itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka diperintahkan untuk pergi ke seberang dengan perahu untuk mendahului Tuhan. Dan ketika mereka sudah berada di tengah danau, perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Pada saat itu murid-murid merasa jauh daripada Tuhan, dan Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan agar perahu yang mereka tumpangi itu tidak tenggelam. Mereka jadi tidak mengetahui arah karena besarnya angin gelombang yang menyerang mereka. Ternyata para murid belum juga mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dia akan senantiasa hadir dan melakukan suatu mujizat yang luar biasa.
Tetapi dikatakan dalam ayat firman Tuhan, karena kedegilan hati mereka, ketidakmengertian mereka, dan ketidakpekaan mereka akan kehadiran Tuhan, itu membuat mereka merasa jauh daripada Tuhan. Akibatnya, hidup mereka selalu menghadapi masalah dan gejolak terus-menerus. Kalau hati kita tenang, maka keadaan sekitar yang bergejolak pun tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kuncinya adalah jangan pernah kita kalah oleh pergumulan kita. Nah, pagi hari ini apa yang akan kita pelajari dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ini? Yang pertama adalah Yesus sangat peduli akan pergumulan kita. Yesus sangat peduli akan pergumulan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun, dan yang selalu peduli akan kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa para murid diperintahkan untuk pergi mendahului Yesus. Karena Tuhan waktu itu setelah seharian penuh harus melayani orang banyak, Yesus pun ingin meneduhkan hatinya untuk memiliki hubungan yang intim lagi dengan Bapanya. Dan ia berdoa di atas bukit. Walaupun itu adalah satu kepentingan pribadi yang harus dilakukan oleh Tuhan, tetapi ia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam pergumulan. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Walaupun Yesus sedang ada dalam urusan pribadi dengan Bapa, ketika bahaya mengancam para murid, ia meninggalkan kepentingannya dan segera mendatangi murid-muridnya untuk menolongnya. Hal ini pun juga perlu kita imani dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam pergumulan hidup. Sesibuk-sibuknya Tuhan dalam pergumulan dengan Bapanya, dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia selalu berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ia tahu bahwa para murid dan kita saat ini mungkin ada dalam kepayahan menghadapi gelombang virus yang semuanya lumpuh dikarenakannya. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena ekonomi, mungkin karena hal-hal yang lain. Bukankah Yesus yang telah meninggalkan kepentingannya di sorga dan datang untuk kita yang ada di dalam bumi ini, untuk menolong kita yang sedang kepayahan karena situasi dunia? Yesus sangat mengetahui hal ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan mengubahkan hidup kita melalui hati yang tenang dan tetap beriman kepadanya. Jangan terpengaruh dengan hati dan keadaan di luar hati kita. Sekali lagi, jangan terpengaruh dengan keadaan di luar hati kita. Mari sama-sama kita menyadari kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita. Walaupun keadaan sesulit apapun, tidak akan pernah mempengaruhi jalan hidup kita, karena jalan hidup kita sudah Tuhan atur dengan sempurna. Apapun pergumulan kita saat ini, ia selalu peduli, selalu melihat dan datang tepat pada waktunya untuk menolong. Di bagian yang kedua, apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus beserta para murid-muridnya? Semua masalah ada di bawah telapak kaki Yesus. Semua masalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan di sana, di bagian B, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air.
Yang ditakuti oleh para murid saat itu adalah angin sakal, ombak, dan kondisi alam yang sangat buruk. Tapi semuanya Yesus atasi dengan Ia berjalan di atasnya. Jadi imanilah bahwa semua masalah berada di bawah kaki Yesus, sudah ditaklukkan oleh Yesus. Kita tidak perlu takut menghadapi setiap masalah yang selalu datang dalam hidup kita, karena semua permasalahan ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-51 dikatakan, lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Walaupun persoalan-persoalan yang ada terus berulang-ulang kali datang, jangan takut, karena kita sudah memiliki kuncinya, yaitu hati yang beriman bahwa persoalan dan pergumulan hidup ada di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita pada pagi hari ini, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, mungkin dampak daripada situasi saat-saat ini, biarlah kita dengan mata hati dan iman kepada Yesus, percaya, kita mau yakinkan hidup kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai ciptaannya, dan Dia tahu benar kapan untuk memberi pertolongan. Sebab segala sesuatu, bahkan termasuk pergumulan kita, semua ada di bawah kendali Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap renungan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan tidak akan pernah memberikan segala sesuatu di luar daripada kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami boleh tetap percaya dan yakin bahwa persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi semua ada dalam kendali daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, Tuhan tolong kami semua yang ada, jemaat Tuhan yang ada, untuk tetap melihat bahwa ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami boleh tetap percaya bahwa Yesus itu sudah cukup buat kami, bahwa Yesus akan mengatasi setiap masalah kami. Bahkan kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan untuk kami. Bahkan kami tetap berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya kami bisa melewati semuanya ini karena Tuhan. Kami rindu untuk Indonesia yang ada, pemulihan segera Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh tetap melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bahkan kami berdoa untuk saat ini buat setiap tenaga medis, bahkan orang-orang yang rela hati untuk menolong kami di garis depan yang ada untuk mereka melawan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka semua Tuhan boleh tetap bersuka cita dalam situasi apapun yang harus mereka hadapi. Karena kami yakin dan percaya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka ada di garis depan, untuk mereka boleh menolong bangsa Indonesia yang ada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan iman percaya mereka, untuk mereka boleh tetap melihat bahwa kekuatan mereka hanya bersumber daripada Tuhan. Bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang ada Tuhan, yang terkena dampak daripada virus ini Tuhan tolong supaya mereka pun tetap melihat bahwa ada sesuatu hal yang nanti yang akan Tuhan kerjakan untuk Indonesia. Karena kami rindu Tuhan, Indonesia akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami sudah diatur sempurna oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.